Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umridina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Ramadan Lubis MAG dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah ilmu tauhid yang berjudul aliran Mu'tazilah dan Al-Syiah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Falidafa. Yang kedua, ada Yunita Azhari. Yang ketiga, Rizky Ramadhani. Dan yang keempat, Nur Hafidah. Dan yang kelima, Novita Sari Nasution. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya dengan melafazkan basmalah. Oke, kepada pemateri 1 dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan suatu golongan aliran teologi Islam yang cukup besar dan telah mengambil peranan penting dalam sejarah pemikiran umat Islam. Aliran ini juga merupakan aliran tertua dalam perkembangan alam pikiran umat Islam. Mereka adalah ulama-ulama yang rasionalitis dan kritis bukan saja terhadap hadis-hadis Nabi dan cara-cara penafsiran Al-Quran, tetapi juga terhadap pengaruh ajaran filsafat Yunani. Situasi kelahiran aliran Mu'tazilah pada awalnya disebabkan karena adanya perbedaan pendapat yang berkembang waktu itu, yaitu tentang pelaku dosa besar. Kelompok ini menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir dan tidak mukmin, melainkan berada di antara dua posisi kafir dan mukmin, atau al-manzilah baina al-manzilatain. Golongan ini lahir sekitar abad pertama Hijriyah pada zaman permulaan Daulat Abbasiyah di kota Basrah, Irak. Selain sebagai pusat ilmu dan peradaban Islam, di samping itu juga sebagai tempat perpaduan aneka ragam kebudayaan asing serta tempat pertemuan agama-agama, dan juga akibat berkembang pesatnya bidang keilmuan logika dan filsafat yang besar peranannya dalam pemikiran agama, khususnya bidang akidah yang sangat besar. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazalah yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan, yaitu golongan pertama muncul pada sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, Thalahah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari masalah pertikaian khilafah. Kelompok ini bersikap netral tanpa stigma teologi. Golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir terhadap pelaku dosa besar. Baiklah, selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mempunyai 5 pokok ajaran yang tertuang dalam Ushulul Khamsah atau dasar yang 5, yaitu A. At-Tauhid. At-Tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dikatakan ahli tauhid karena mereka berusaha semaksimal mungkin mempertahankan prinsip ketauhidannya. B. Al-Adlu atau keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah Al-Adlu, yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil merupakan hal untuk menunjukkan kesempurnaannya, karena Tuhan Maha Sempurna. Dia pasti Maha Adil.
Manusia memiliki kebebasan dalam segala perbuatannya. Karena kebebasan itulah manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jika perbuatan manusia itu baik, maka Allah memberi kebaikan, dan jika perbuatannya salah, maka Allah akan memberikan siksaan. Inilah yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah, keadilan Tuhan. C. Al-wa'du wal wa'id, atau janji dan ancaman. Prinsip janji dan ancaman yang dipahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan, sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya. Ajaran ketiga ini sangat erat hubungannya dengan ajaran kedua. Janji dan ancaman menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Allah tidak akan melanggar janji-janjinya sendiri, yaitu dengan memberi pahala surga bagi orang-orang yang berbuat baik dan mengancam dengan siksa neraka atas orang-orang yang durhaka. D. Al-manzilah bain al-manzilatain, atau tempat di antara dua tempat. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa yang dimaksud dengan al-manzilah bain al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat adalah posisi menengah bagi orang-orang mukmin yang telah melakukan dosa besar selain dosa musyrik. Maka orang-orang tersebut ditempatkan satu tempat di antara dua tempat, yaitu antara mukmin dan kafir. Ia dikatakan bukan kafir karena ia masih percaya kepada Tuhan dan Rasul-Nya, tetapi bukanlah mukmin karena imannya tidak lagi sempurna. Karena ia bukan mukmin, maka ia tidak dapat masuk surga. Karena ia bukan kafir, maka ia tidak mesti masuk neraka. E. Amar ma'ruf nahi mungkar, atau menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran pokok kelima ini merupakan kelanjutan dari ajaran-ajaran sebelumnya agar manusia terhindar dari ancaman siksa Tuhan dan masuk ke dalam surga. Karena nasib manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, manusia harus dipenuhi berbuat baik dan dilarang berbuat jahat. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. 1. Wasil bin Atha, sebagai pendiri pertama aliran Mu'tazilah. 2. Amru bin Ubaid, teman seperjuangan Wasil bin Atha. Dia adalah seorang ahli hadis. Selain itu, walaupun tidak setangkas Wasil, dia juga cukup mahir dalam berdialog atau berdebat dengan pihak lawan. 3. Abu Hujair al-Alaf, dengan pengetahuan yang cukup luas, dia dapat menyelaraskan akal dengan wahyu serta menyusun dasar-dasar ajaran Mu'tazilah secara teratur. 4. Al-Jubbai. Al-Jubbai berguru kepada Al-Asyam, salah seorang murid Abu Hujail. Ia mempunyai pola pikir yang tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya, yakni mereka mengutamakan akal dalam memahami dan memecahkan persoalan teologi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian Syiah. Secara bahasa, Syiah berarti pengikut, golongan, sahabat, dan penolong. Istilah Syiah selanjutnya berkembang dengan arti khusus, yaitu nama bagi sekelompok orang yang menjadi partisipan atau pengikut Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya. Untuk merumuskan pengertian Syiah secara sempurna memang sangat sulit, karena Syiah telah melalui proses sejarah yang panjang dengan segala peristiwa yang ikut mempengaruhi ajarannya. Namun, Al-Syahrastani mendefinisikan Syiah sebagai istilah khusus yang dipakai untuk pendukung atau pengikut Ali bin Abi Thalib yang berpendirian bahwa pengangkatan Ali sebagai imam atau khalifah berdasarkan kepada nas dan wasiat, serta mereka meyakini bahwa keimanan tersebut tidak terlepas dan terus berlanjut pada keturunan-keturunannya. Selanjutnya, sejarah lahirnya aliran Syiah. Menurut sejarah, aliran Syiah mulai muncul di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Syiah sendiri merupakan salah satu sekte pecahan dari Islam.
Dalam keyakinan Syiah dikatakan bahwa Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti kekhalifahan Islam selanjutnya. Mereka percaya bahwa keluarga Muhammad atau yaitu para imam Syiah adalah sumber pengetahuan terbaik tentang Quran dan Islam, guru terbaik tentang Islam setelah Nabi Muhammad SAW, dan pembawa serta penjaga terpercaya dan tradisi sunnah. Menurut keyakinan Syiah, Ali bin Abi Thalib berkedudukan sebagai khalifah dan imam melalui wasiat Nabi Muhammad. Dalam sejarah Syiah mereka terpecah menjadi 5 sekte yang utama, yaitu Kaisaniyah, Imamiyah Rafidah, Zaidiyah, Khulat, dan Ismailiyah. Baiklah, selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran Syiah. Kaum Syiah memiliki 5 prinsip utama yang wajib dipercayai oleh penganutnya. Kelima prinsip itu adalah At-Tauhid, Al-Adl, Al-Nubuwah, Al-Imamah, dan Al-Ma'ad. A. At-Tauhid. Kaum Syiah mengimani bahwa Allah itu ada, Maha Esa, Tunggal, tempat bergantung segala makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak seorang pun serupa dengannya. Keyakinan seperti ini tidak berbeda dengan akidah kaum muslimin pada umumnya. B. Al-Adl. Kaum Syiah mempunyai keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak menyukai perbuatan zalim dan perbuatan buruk seperti berdusta dan memberikan beban yang tak dapat dipikul oleh manusia. Allah juga bersih dari aib, cacat, dan celah. C. Al-Nubuwah. Kepercayaan Syiah terhadap keberadaan nabi-nabi juga tidak berbeda dengan kaum muslimin lain. Menurut mereka, Allah mengutus sejumlah nabi dan rasul ke muka bumi untuk membimbing umat manusia. Rasul-rasul itu memberikan kabar gembira bagi orang yang mentauhidkan Allah dan melakukan amal soleh, dan kabar siksa atau ancaman bagi orang yang mengingkari Allah. D. Al-Imamah. Imamah merupakan masalah yang penting bagi kaum Syiah. Bagi mereka, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama dan dunia sekaligus. Ia pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hubud atau hak atau hukum terhadap pelanggaran hukum Allah, dan mewujudkan kebaikan dan ketentraman umat. E. Al-Ma'ad. Secara harfiah, Al-Ma'ad berarti tempat kembali. Yang dimaksud di sini adalah hari akhirat. Kaum Syiah percaya sepenuhnya akan adanya hari akhirat, bahwa hari akhirat itu pasti akan terjadi. Selanjutnya, sekte-sekte aliran Syiah. Syiah terpecah menjadi 22 sekte. Dari 22 sekte itu hanya 3 sekte yang masih ada sampai sekarang, yakni A. 12 imam, disebut juga Imamiyah atau Itsna Asyariyah, atau 12 imam. Dinamakan demikian sebab mereka percaya yang berhak memimpin muslimin hanya imam dan mereka yakin ada 12 imam. Aliran ini adalah yang tersebar di dalam Syiah. B. Ismailiyah, disebut juga 7 imam, dinamakan demikian sebab mereka percaya bahwa imam hanya 7 orang dari Ali bin Abi Thalib, dan mereka percaya bahwa imam ketujuh ialah Ismail. C. Zaidiyah, disebut juga 5 imam, dinamakan demikian sebab mereka merupakan pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka dapat dianggap moderat karena tidak menganggap ketiga khalifah sebelum Ali tidak sah. Sekian dari kami kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.